Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam merayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Anda dan Sila Friadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K ataupun CPNS di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian diluluskan menjadi P3K di tahun 2022 ini. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Raden Sila Priadi, silakan di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi secara cepat, aktual, dan terpercaya. Subscribe itu gratis 100%. Dan bagi teman-teman yang merasa channel Raden Sila Priadi ini bermanfaat, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar bisa mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang Anda ketahui melalui channel Raden Hasil Afriadi ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, kali ini admin akan menyampaikan sebuah informasi terbaru pendataan guru honorer jadi P3K 2022. Segera lengkapi 21 data pendukung ini. Pendataan tenaga honorer guru 2022 oleh instansi di lingkungan pemerintah daerah dan pusat masih berlangsung. Segera persiapkan 21 data pendukung percepatan pendataan oleh P3K di setiap instansi pemerintah. Adapun pendataan tenaga honorer guru 2022 harus segera selesai pada waktu yang telah ditentukan, mengingat tahun depan tenaga honorer akan ditiadakan dalam lingkungan pemerintah. Sebab untuk tahun 2023 sampai dengan 2024 dan seterusnya yang ada hanya PNS dan P3K yang kemudian disebut sebagai ASN. Berdasarkan pada surat edaran Menpan RB nomor B-15 M-sekian yang diorbitkan pada tanggal 22 Juli 2022 lalu, pendataan non-ASN ini harus dipercepat. Surat tersebut diperuntukkan kepada PPK di pusat dan di daerah untuk segera mendata semua tenaga non-ASN di masing-masing instansi. Surat edaran Menpan RB nomor B sekian-sekian tahun 2022 meminta inventarisasi atau pendataan itu dilakukan dengan tujuan supaya adanya kejelasan status, karir, dan kesejahteraan para honorer yang bersangkutan. Ya. Dan ini tentunya sangat ditunggu-tunggu, ya, persyaratan apa saja gitu ya. Kapan batas waktu pendataan tenaga honorer 2022 oleh instansi dan menyerahkan laporannya kepada PPK? Saat ini pendataan tenaga honorer 2022 oleh instansi di lingkungan pemerintah daerah dan pusat masih sementara berlangsung. Adapun batas inventarisasi dan laporan pendataan oleh instansi ke BKN adalah pada tanggal 30 September 2022. Agar bisa mempercepat pendataan, honorer diharapkan untuk kooperatif untuk percepatan kerja PPK dengan cara segera mempersiapkan data-data pendukung. Ya, pertama, penyampaian data honorer harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang ditandatangani PPK. Kedua, perekaman data honorer harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Ketiga, bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf A, B, dan C, dianggap dan dinyatakan tidak memiliki honorer. Keempat, selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data honorer agar para PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya. Ada 21 data pendukung yang harus dipersiapkan oleh tenaga honorer guru 2022 untuk membantu percepatan pendataan oleh instansi. Yang pertama adalah NIK ya, NIK ya, nomor induk kependudukan ini harus clear. Jadi kalau misalnya masih ada kesalahan, dimohon secepatnya untuk diperbaiki agar proses pendataan ini tepat terselesaikan. Kemudian nomor KK yang ada kaitannya dengan THK2. Kemudian nomor peserta THK2 yang dimiliki pada tahun 2013
Kemudian status ya, status THK 2. Apakah saat ini masih aktif atau tidak. Kemudian kelima adalah nama lengkap tanpa gelar, kemudian kode lokasi tempat lahir, kemudian lokasi tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kode pendidikan terakhir THK 2. Selanjutnya nomor 10 itu ya. Jadi data-data ini yang harus diperbaiki sebelumnya. Kemudian nama pendidikan terakhir THK 2, nomor ijazah pendidikan terakhir, ini penting Bapak Ibu sekalian. Kemudian nama sekolah terakhir di THK 2, tanggal kelulusan pendidikan terakhir, kemudian kode jabatan terakhir, kemudian nama jabatan terakhir. Kemudian nomor SK jabatan terakhir, tanggal tanda tangan pada SK jabatan terakhir, tanggal awal kerja dan tanggal akhir kerja. Ya. Kemudian selanjutnya data yang ke-21, unit kerja penempatan THK 2 saat ini juga perlu diketahui oleh guru honorer. Ini adalah informasinya untuk pagi hari ini Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman guru sekalian. Jadi setelah selesai pendataan ini maka baru beranjak kepada pelaksanaan P3K di tahun 2022 ini. Salam pendidikan, salam rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.